Menipu gajah. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Dia pun bertanya kepada seorang kawan yang berkebutuhan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib." "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu. Sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat ketinggian gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran, hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Namun gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas, memancing gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan kulaporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya gajah itu dipaksa mengamuk-amuk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa yang banyak. Bukan main, marah pemilik gajah itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu mulai buka kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajah mengangguk-angguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas, memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapatkan hadiah berupa uang yang banyak, bukan main, dari pemilik gajah itu, hingga ia memenuhi binatang yang ada di malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya bila sampai bisa dipancing. Penonton mengangguk-angguk, terutama pada Abu Nawas.
Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan, saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-geleng kepalanya. Maka seperti hari berikutnya, para penonton tidak ingin sanggup memaksa gajah untuk menggeleng-geleng kepala. Setelah tidak ada lagi yang mencobanya, Abu Nawas maju. Ia pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut kepada ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. Tahukah engkau apa gunanya balsam ini? Gajah itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah kukosokkan selangkanganmu dengan balsam? Gajah itu mengangguk. Lalu, Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja, gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Membungkus itu juga berisi balsam. Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsam? Gajah itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini ku habiskan untuk menggosok selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Gajah itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia juga ancaman tes yang tinggi. Ia terpaksa menggeleng-geleng kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licik mampu memenangkan sayembara Abu Nawas dan kambing. Di negeri Persia hiduplah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid al-Khazrimi. Lelaki ini adalah seorang saudagar yang kaya raya di daerahnya. Tetapi sayang, usia perkawinannya yang sudah mencapai 5 tahun tidak juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, setelah sholat asar di masjid, ia bermazhar, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Setelah ia pulang dari masjid, istrinya yang bernama Naziriyah berteriak dari jendela rumahnya, "Suamiku tercinta, aku sayang kepadamu, ayo kemari, cepat, aku nggak sabar lagi, kepingin nih, cepat, aku kepingin ngomong." Abdul heran dengan sikap istrinya seperti itu, dan langsung cepat-cepat dia masuk ke rumah dengan penasaran sebesar gunung. Abdul, nafasnya kecapai berlari dari jalan menuju ke rumahnya. "Ada apa istriku yang cantik?" "Aku hamil, Kang Mas." "Kamu hamil?" Sambil meloncat-loncat kegirangan di atas tempat tidur, dia terpelosok ke dalam tempat tidurnya dengan terbuat dari papan itu. Tidak lama setelah kejadian itu, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat ganteng dan lucu. Diberi nama Sukawati. "Pak Lurah, anak Anda akan laki-laki, kenapa diberi nama Sukawati?"
dikarenakan anak saya laki-laki, makanya saya beri nama Sukawati. Jika saya beri nama Sukawan, dia sangka homo. Hai Malik, cepat kamu cari kambing yang mempunyai tanduk sebesar jangkal manusia. Tanduk sebesar jangkal manusia? Mau cari di mana, Tuan? Cari di dalam hidungmu, dongol. Ya, cari ke seluruh negeri ini. Beberapa hari kemudian,